Oke, pertanyaan yang keempat. Apakah Tuhan mempunyai nama? Kalau ada, siapa nama asli Tuhan? Waduh, lucu juga ya. Apakah Tuhan mempunyai nama? Kalau ada, siapa ya nama asli Tuhan? Nah, kembali lagi kepada kontekstual. Sumbernya itu adalah Tuhan ya. Kalau hari ini definisi Tuhan itu sudah didapat, atau ada merujuk pada satu kesepakatan bahwa Tuhan adalah ini, gitu. Artinya sepakat ya, dari subjek kita larikan dulu di objek, karena subjek Tuhan itu kan sebagai penggambaran subjek, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diilustrasikan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dideskripsikan, atau tidak bisa dijelaskan gitu. Karena subjek. Nah, maka ketika ditarik ke objek akan memudahkan untuk mendefinisikan, menjelaskan, mengilustrasikan, menggambarkan, bahkan mengimajinasikan. Itu bisa karena objek sudah diperkecil. Nah, artinya bahwa ketika Tuhan dilarikan ke ranah objek, berarti Tuhan itu menjadi kecil. Walaupun pada hakikatnya Tuhan itu tidak kecil. Iya kan? Ya Tuhan mau besar, istilahnya begitu. Nah, walaupun ketika ada yang mengatakan Tuhan itu kecil, ya nggak ada masalah juga. Nah, karena bicara tentang Tuhan ya entitas besar dan kecil ya punya dia. Karena tidak bisa juga ditematkan bahwa Tuhan itu besar, terus berarti Tuhan itu juga kecil. Karena sesuatu yang besar tidak akan pernah besar kalau tidak dimulai dari yang kecil. Berarti ujungnya kecil ya dia juga. Kalau dikatakan Tuhan itu kecil, ya ada nama penamaan Tuhan kecil, kayak dari kata Sogiro. Ya, Sogiro itu kan kecil. Sugro itu kan kecil. Kubro itu besar. Ya kan? Nah, intinya tadi bahwa ketika pertanyaan dikatakan apakah Tuhan punya nama, ya, kalau ditanya Tuhan punya nama, namanya siapa gitu. Kalau dia ditempatkan punya nama, berarti dia bernama, misalnya namanya A. Siapa yang mengatakan dia adalah A atau Allah gitu? Kan orang Arab. Orang Indonesia itu Tuhan. Orang Sunda Gusti. Orang Makassar Karaeng. Orang Medan Malah jadi Nabulun. Orang Papua Tete Manis. Nah, begitu banyak nama-nama Tuhan. Lalu nama mana yang ditematkan sebagai Tuhan? Sedangkan begitu banyak penamaan itu. Sehingga ketika Tuhan diobjekkan menjadi sebuah penamaan, ada namanya Rahman, ada namanya Rohim, ada namanya Azim, ada namanya Akbar, macam-macam. Ditematkan dengan sebuah penamaan, maka terkerucutlah Tuhan itu menjadi satu penamaan yang diciptakan oleh manusia. Artinya, kalaupun Tuhan dinamakan, berarti apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Karena dia bernama. Hanya makhluklah yang bernama. Iya kan? Kayak manusia menciptakan motor. Maka motor itu diberi nama. Kenapa harus ada nama? Karena nama adalah sebuah identitas gitu kan. Nah, sedangkan Tuhan itu bernama. Nah, kalau dia bernama, dia punya identitas. Lalu yang memberi nama siapa? Pasti manusia, gitu kan? Karena yang bisa berbicara dalam dimensi manusia ya hanya manusia. Ketika manusia menciptakan nama Tuhan, ia dalam dimensi nama-nama yang diciptakan oleh manusia. Kalau di hewan, ya pakai bahasanya hewan, gitu loh. Artinya itu saja sudah terjadi gap antara hewan dan manusia, punya bahasa yang berbeda. Begitu pula dengan manusia yang lain juga punya bahasa yang berbeda. Artinya dengan penyebutan nama Tuhan pada hakikatnya, esensinya sama, merujuk kepada satu yang sama. Misalnya, tadi setiap di belahan bumi mana saja, tentang nama Tuhan
begitu banyak penjabarannya. Allah, God, Yehova, Tete Manis, Mula Jadi, Karo yang Gusti, dan segala macam penamaan. Tapi merujuk pada satu entitas. Iya kan? Merujuk pada satu entitas. Ketika saya katakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta, maka ketika ditanyakan kembali, apakah Allah itu pencipta? Pasti jawabannya iya. Apakah Mula Jadi pencipta? Iya. Apakah Tete Manis pencipta? Iya. God pencipta, Tuhan pencipta. Semua disebut nama Tuhan menurut prasangkaan manusia dengan penamaan-penamaan itu, atau ciptaan-ciptaan manusia dengan penamaan itu. Ketika ada satu kata yang tidak ada benturan dari sebuah penamaan itu, yaitu kata pencipta. Maka ketika disebut pencipta, pasti semua nama-nama yang berbeda mengatakan, ya, dia adalah pencipta. Berarti ada satu bahasa pemersatu atau bahasa yang merujuk kepada titik yang satu, yang tidak ada perdebatan di antara nama-nama yang diciptakan oleh manusia, yaitu pencipta. Gitu kan? Nah, sedangkan kalau Tuhan ditempatkan sebagai nama, sedangkan nama itu banyak ketika manusia belum bernama, maka diberikan nama sebagai sebuah identitas. Maka ketika Tuhan itu mau dimunculkan dalam sebuah ranah kehidupan, maka dia harus mengerucut kepada yang satu, menjadi sebuah identitas, maka diberikanlah nama. Pada hakikatnya dia tidak bernama. Kalaupun dia bernama, ya artinya dia sama dengan manusia atau dia sama dengan makhluk, karena ada namanya. Begitu kan? Nah, makanya jangan jadikan satu benturan ketika Tuhan itu diberi nama dengan nama-nama yang berbeda. Biarkan perbedaan itu memiliki satu penamaan yang berbeda. Biarkan perbedaan nama itu menjadi satu perbedaan. Pada hakikatnya nama yang berbeda merucut pada yang satu, yaitu pencipta. Kalau kita mau bersatu, ya jangan bedakan nama-nama itu. Esensinya dialah pencipta. Kalau esensi dia pencipta, maka akan ada satu kesamaan pandangan, kesamaan persepsi, kesamaan penamaan yang di dalamnya tidak ada benturan dengan penamaan itu. Maka kalau ditanyakan apakah Tuhan itu bernama, ya pada hakikatnya tidak. Karena mau dinamakan apa saja Tuhan, esensinya bukan pada namanya. Tapi siapakah Tuhan itu, gitu loh. Ya kan, kalau kita sudah tahu siapa itu Tuhan, maka tidak menjadi penting namanya. Kayak misalnya, siapakah si Ronaldo itu, ya kan? Ya kan? Ya kalau Ronaldo bukan siapa-siapa, ya tidak akan pernah menjadi nama itu yang menjadi identitasnya. Karena siapa Ronaldo, gitu kan? Tapi kalau dinamakan Cristiano Ronaldo, atau kita ngelihat Cristiano Ronaldo pada satu pencapaian atau satu apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia hasilkan, nah maka kita bisa melihat bahwa dari hasil karya itu yang mengidentifikasikan atau identitas siapa Cristiano Ronaldo itu. Maka tidak menjadi penting sebenarnya namanya si Cristiano Ronaldo itu, tapi pencapaian atau perbuatan atau pekerjaan apa atau fungsi apa yang dilakukan Ronaldo sehingga nama itu menjadi sesuatu yang punya nilai. Jadi nilai daripada si nama itu atau apa yang telah diperbuat si nama itulah yang menjadi substansinya, menjadi poin terpentingnya. Ya kan? Jadi apakah Tuhan itu mempunyai nama? Ya pada hakikatnya tidak. Nama itu dibuat sebagai sebuah identitas. Gitu kan? Nah, identitas itu perlu supaya mampu bisa menjelaskan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, atau apa yang sudah dilakukan, diciptakan,
atau dihasilkan dengan yang dinamakan Tuhan tadi, gitu. Itu substansinya itu. Nah, kalau ditanya lagi, kalau ada namanya, siapa nama asli Tuhan? Ya kan? Kalau bicara nama aslinya Tuhan, siapa yang mau memberikan legitimasi bahwa itu asli atau palsu? Apakah Tuhan itu palsu? Apakah Tuhan Allah palsu? Apakah yang Widi itu palsu? Apakah Sang Buddha itu palsu? Apakah Yesus itu palsu? Apakah Yehova, sang tete manis dan sebagainya itu adalah palsu? Terus yang memberikan legitimasi bahwa itu asli apa, kan gitu? Jadi pertanyaan kalau ada siapa nama asli Tuhan? Ya asli tergantung siapa yang menciptakan nama-nama itu. Kalau orang Arab bilang Allah, yang asli adalah Allah. Maka ketika Anda mengucapkan Allah atau Allah menjadi Aleh, nah itu palsu. Menurut siapa? Menurut orang Arab. Karena aslinya ada Allah, Allah gitu kan. Itu aksen atau pronunciation, jadinya cuma kesalahan baca yang menimbulkan bahwa itu seolah-olah salah. Ya ribet kalau misalnya orang cadel menyumpah salah masuk neraka gitu, atau jadi palsu gitu kan. Ya nggak bisa begitu. Aksennya kita berbeda, pronunciationnya juga berbeda, jadi otomatis pengucapannya juga berbeda. Kayak misalnya dalam dimensi bahasa Arab dikatakan orang masuk Islam harus asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Dan bentuk harokat, panjang pendek, tajwid, bahkan lagamnya itu harus benar. Kalau salah pengucapan maka itu bernilai tidak ada, atau palsu, atau tidak mendapat pahala, atau rusak tatanannya, atau itu kan persepsi lagi yang dibuat manusia. Jadi ketika aksennya salah, tajwidnya, pembacanya salah, maka gugur semua pengertiannya, gitu kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kalau logat aksen pronunciationmu bagus, akan mengikuti seperti apa yang dikatakan orang Arab. Tapi kalau ada orang selain bangsa Arab, selain bangsa Indonesia yang aksennya tidak mampu sama seperti apa yang harus dilafazkan seperti orang Arab, apakah itu salah gitu? Misalnya, coba kamu orang Jepang, coba sebutkan 2 kalimat syahadat. Harus benar aksennya. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka akan menjadi satu blunder. Cuma gara-gara dia tidak mampu mengucapkan dengan pengucapan yang ulang-ulang baik bentuk tajwidnya, karena memang lidahnya berbeda. Terus jadi salah, jadi palsu, masuk neraka. Nah ribet gitu urusannya. Maka kembali lagi, kalau jika ditanyakan apakah Tuhan itu mempunyai nama, kalau saya jawab ya pasti tidak. Lalu siapa yang membuat nama? Ya manusia itu sendiri. Namanya siapa? Yang benar, yang asli. Ya setiap orang yang menyebut nama menurut sesuatu yang diilhamkan dari cara berpikirnya dia, itulah yang asli. Jadi menurut orang Sunda, menurut orang Indonesia, menurut orang Makassar, orang Medan, orang Irian, atau orang manapun dengan penyebutan yang berbeda-beda, yaitu asli menurut menurut tiap-tiap daerah atau orang yang mempunyai aksen bahasanya yang berbeda-beda. Maka penyebutan-penyebutan itu akan semua merujuk kepada yang asli menurut tradisi dan budaya dalam pengucapan nama Tuhan itu. Maka ketika ada orang yang mengucapkan berbeda dengan pengucapan yang dia buat, maka yang asli adalah yang mereka buat sesuai dengan kelompoknya. Yang di luar itu palsu. Begitupun juga ketika kelompok yang satu mengatakan Tuhan yang satu itu namanya adalah B, maka harus begitu ucapannya. Ketika orang tidak sama dengan kelompoknya akan dinyatakan itu yang palsu, dia yang asli. Ya nggak menjadi sesuatu pengkerucutan tentang nama Tuhan tadi. Makanya saya bilang kalau mau diciptakan nama Tuhan, maka buatlah nama Tuhan yang merujuk pada satu
pernyataan atau penamaan Tuhan yang tidak ada benturan di antara nama-nama Tuhan yang ada. Siapa? Ya pencipta lah. The Creator kalau bahasanya Inggrisnya, bukan kreator. Beda The Creator sama The Creator. Kalau kreator banyak, jamak. Kalau The Creator cuma satu-satunya tunggal. Gitu, ya. Jadi jawaban keempat adalah mempunyai nama, ya pada hakikatnya tidak. Ketika diberikan penamaan, ya maka penamaan-penamaan itu adalah hasil karya atau ciptaan dari manusia itu sendiri. Jadi kalau dikatakan nama asli Tuhan, ya tergantung setiap pengucapan dan tradisi dari budaya suatu daerah yang mengucapkan nama-nama Tuhan menurut apa yang dihasilkan dari satu daerah tertentu. Yang asli, ya daerah itu yang menciptakan pertama kali nama Tuhan itu. Begitupun daerah-daerah yang lain. Tiap daerah punya keaslian nama Tuhan menurut cara pandang dan cara berpikir mereka masing-masing. Yang palsu, yang tidak sesuai dengan cara mereka berpikir mereka masing-masing. Begitu jawabannya ya. Jadi jawaban keempat